Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali hari ini kita bertemu untuk belajar firman Tuhan. Kita akan membaca dalam Filipi 4 ayat yang ke-4 saja. Judulnya nasihat-nasihat terakhir. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau kita membaca firman ini, kalau seperti yang saya bacakan, sepertinya kurang tepat dengan tanda baca ini. Karena surat Rasul Paulus ini berkata, ada tanda serunya. Coba perhatikan Bapak Ibu. Ada tanda serunya. Jadi kalau saya boleh menyesuaikan dengan tanda baca di sini, saya akan membacakan seperti ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ada tanda seru, ada tanda perintah. Berarti banyak orang yang tidak bisa bersukacita. Mengapa Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Murid-murid Tuhan saat itu mengalami masalah, dia tidak bisa bersukacita. Dia tidak bisa bersyukur dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa saya katakan surat Filipi ini dari Paulus? Kalau kita membaca firman Tuhan, coba kita lihat kontekstualnya di dalam Filipi pasal 1. Ya, itu kan pasal 4. Itu ada salamnya. Jadi kalau saudara mempelajari firman Tuhan, harus komplit. Nggak boleh sepotong-sepotong ya. Saya tadi membaca sepotong, tapi kita semua harus baca dari pasal 1 sampai selesai, supaya kita tidak salah apa yang ditulis dan di mana ini ditulis. Salam, Filipi pasal 1 ayat yang pertama. Dari Paulus dan Timotius. Jadi surat Filipi itu ditulis bukan hanya Paulus sebetulnya. Salamnya ditulis dari Paulus dan Timotius. Timotius ini muridnya Paulus. Beberapa waktu yang lalu di video-video yang lama, saya katakan tentang Timotius, Eunike, dan Luis. Bagaimana seorang Timotius belajar dari ibunya dari neneknya, dan bagaimana mereka mempelajari firman Tuhan, dan bagaimana mereka bertumbuh dalam iman. Dan terbitlah 1 Timotius 4 ayat 12 tentang teladan. Saudara, firman Tuhan berkata dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Ditujukan di Filipi, kalau tidak salah tulisannya kitab Filipi, saudara. Dengan para penilik jemaat dan diaken. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mengapa dikatakan dengan para penilik jemaat dan diaken? Karena memang ini kepada sebetulnya menguatkan para pemimpin-pemimpin. Jadi pemimpin-pemimpin juga mengalami masalah yang sama. Jadi mereka mengalami hal tentang sukacita dan bersyukur. Terus dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kalau saudara lihat ayat yang ketiga, itu ucapan syukur dan doa. Saya kagum dengan yang namanya Paulus ini, saudara. Kenapa? Paulus ini orang yang hebat. Saya menerangkan beberapa kali dalam video tentang bagaimana dia berubah dari seorang yang melihat bagaimana Stefanus dibunuh, kemudian dia hadir di situ sebagai seorang muda, dan waktu itu firman Tuhan katakan dia meminta surat untuk menganiaya orang-orang Kristen saat itu. Dia berangkat sampai di Damsyik, dia ketemu dengan Tuhan sendiri. Selama 3 hari dia tidak bisa melihat, dan Tuhan ubah dia dari seorang Saulus menjadi Paulus. Saudara bisa lihat video saya berjudul Pertobatan Saulus, bagaimana dia mengalami Tuhan di sana. Saudara kalau lihat di Filipi 1 ayat 12, itu perikopnya jelas. Ayat ini ditulis, kisah ini ditulis, kesaksian Paulus dalam penjara. Jadi saudara, Paulus dalam kondisi tekanan yang sangat berat. Paulus di dalam penjara ketika dia menulis ayat ini.
Tidak mudah loh saudara. Saya pelayanan di penjara selama 4 tahun. Saya masuk di penjara-penjara di Jawa Tengah. Seminggu bisa sekali 2 kali saudara. Saya punya surat dari pelayanan, masuk setiap minggu atau setiap bulan. Jadi keliling saudara, di Kedung Pane, LP Kedung Pane, terus ke LP Bulu Semarang, kemudian di LP di Solo, terus LP di Magelang, di Penteng Pendem, di Salatiga. Saya keliling di penjara-penjara saudara, melayani mereka. Saudara, tidak mudah orang di penjara, mereka terkekang, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau saudara berkata, Pak, di penjara kan ada handphone, ada itu, saudara, Paulus tidak ada itu. Dia di penjara yang benar-benar penjara. Kalau saudara pernah ke Holy Land, saudara, di sini tidak dijelaskan penjara Paulus model seperti apa, tapi saudara pernah ada, kalau saudara lihat di firman Tuhan, waktu itu Paulus pernah di penjara, Paulus dan Silas, ingat saudara, firman Tuhan katakan penjaranya sangat kuat dan padat, lewat beberapa tralis saudara, beberapa pintu, dan hampir sama di dalam seperti di Kedung Pane itu ya, beberapa pintu, dan diikat. Kalau saudara lihat, Paulus waktu itu dan Silas diikat tangannya, diikat kakinya. Jadi saya kira Paulus ini dalam keadaan yang sebetulnya secara manusia berat, tertekan, sudah di penjara, sudah mengalami tekanan, tapi yang luar biasa, dia tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, dalam kondisi pandemik ini kita mungkin mengalami tekanan seperti Rasul Paulus. Seperti di penjara, mau melakukan apa-apa tidak bisa. Pertama kali ketika saya mengalami pandemik, susah saudara. Usaha apa tidak bisa, usaha ini tidak bisa. Mau kemana tidak bisa, mau kemana tidak bisa. Sepertinya terpenjara. Tapi Rasul Paulus memberikan satu hal yang luar biasa. Biarpun dia di penjara, saudara, dia tetap menjadi berkat. Ulangi bersama saya, tetap menjadi berkat. Dan inilah yang membuat Rasul Paulus dikenal sampai sekarang. Tidak mudah, saudara, seperti Rasul Paulus. Dan luar biasanya, di situ dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dia berkata bukan hanya kepada dirinya, tapi kepada penilik jemaat, kepada para diaken, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara lihat, ini adalah nasihat-nasihat yang terakhir. Kenapa? Karena banyak jemaat yang khawatir. Coba lihat ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dalam pandemik ini, saudara, kekhawatiran di mana-mana. Tetapi nyatakanlah. Firman Tuhan katakan dalam segala hal, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara punya masalah apa saat ini? Masalah pekerjaan, saudara, masalah pelayanan, masalah keluarga. Dikatakan firman Tuhan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, berdoa, saudara. Bersukacita dan berdoa, bersukacita dan berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 11-18 berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Bersukacitalah. Berdoalah senantiasa. Mengapa itu terus dinyatakan Rasul Paulus kepada jemaat, penilik jemaat, dan pemimpin-pemimpin jemaat? Karena untuk kita bersukacita membutuhkan suatu keputusan dari saudara. Saudara, hari ini kita semua mungkin mengalami masalah dalam pandemik ini. Tapi apakah engkau sanggup bersukacita? Apakah kita sanggup mengucap syukur? Mari hari ini, saya sebagai hamba Tuhan mengajak saudara untuk bersukacita dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal, karena itu keputusan yang membuat kita menyerah. Tuhan, aku angkat tangan, aku tidak bisa tanpa engkau. Sehingga dia Allah akan turun tangan menolong saudara. Bersukacitalah dan mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati saudara.